Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dari kelas MJ 401. Berikut saya akan mempresentasikan analisis kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan artikel dari CNBC Indonesia dengan judul artikel 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Berikut adalah ringkasan eksekutif ekonomi Indonesia sepanjang 7 bulan pada tahun 2026 menunjukkan kondisi sebagai berikut. Dari sisi positif, pertumbuhan ekonomi masih solid yaitu di atas 5%. Inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. IHSG mulai rebound pada Juli 2026 dan jumlah PHK semester pertama tahun 2026 lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun 2025. Berikut dari sisi tekanan, yaitu rupiah melemah lebih dari 8% sejak awal tahun dan keyakinan konsumen menurun. Penjualan retail mulai mengalami kontraksi dan harga BBM non-subsidi masih lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2025. Berikut jika dilihat dari kondisi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi masih kuat. Pertumbuhan PDB kuartal pertama tahun 2026 sebagai berikut. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan yang lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun 2025 yaitu sebesar 4,87%. Kemudian konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 2,97 poin persentase. Kemudian, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 21,81%. Berikut catatan analisisnya. Pertumbuhan ekonomi masih terlihat kuat, tetapi sebagian besar didorong oleh faktor musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, THR, libur nasional, dan belanja pemerintah. Kemudian berikut adalah resikonya. Pertumbuhan kuartal kedua tahun 2026 menjadi penting untuk melihat apakah momentum ini berkelanjutan atau hanya sementara. Berikut dari kondisi inflasi. Inflasi masih terkendali tetapi mulai naik. Berikut data inflasi yang saya temukan yaitu inflasi tahunan Juni 2026 yaitu 3,34%, inflasi Mei 2026 yaitu 3,08%, inflasi bulanan Juni 2026 yaitu sebesar 0,44% dan inflasi inti tahunan yaitu 2,76%. Berikut analisisnya yaitu inflasi masih berada dalam sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5% atau kurang lebih 1%, namun posisinya sudah mendekati batas atas target. Berikut faktor resiko inflasi. Pertama, kenaikan harga energi. Kedua, pelemahan rupiah. Ketiga, biaya impor yang lebih mahal. Dan keempat, tekanan harga pangan dan komoditas global. Kesimpulannya adalah inflasi belum menjadi krisis, tetapi ruang kebijakan moneter menjadi lebih sempit. Baik, berikutnya adalah jika dilihat dari segi rupiah, yaitu tekanan nilai tukar semakin berat. Berikut pergerakan rupiah yang saya temukan, yaitu awal tahun 2026, yaitu 16.670 rupiah per US dollar. 31 Juni 2026 yaitu 18.040 rupiah per US dollar. Depresiasi sejak awal tahun yaitu sekitar 8,22%. Sempat menyentuh level terlemah yaitu 18.170 rupiah per US dollar pada Juni 2026. Penyebab dari tekanan tersebut yaitu faktor domestik diperkirakan menyumbang 60% sampai 70% tekanan terhadap rupiah. Kemudian faktor global menyumbang sekitar 30 sampai 40%. Kemudian
Ketidakpastian kebijakan moneter meningkat setelah pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio. Berikut respon dari kebijakan. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026 dan BI rate berada di level 5,75%. Berikut analisis yang saya temukan yaitu perlemahan rupiah menjadi salah satu resiko terbesar karena berdampak langsung pada inflasi, impor, biaya energi, beban hutang falas, dan kepercayaan investor. Baik, berikutnya jika dilihat dari pasar saham, yaitu IHSG rebound, tetapi masih tertekan. Berikut kondisi IHSG. Pada 31 Juli 2026, IHSG berada di level 6.222 yang menguat 10,25% sepanjang Juli, namun masih turun sekitar 28,04% sepanjang tahun 2026. Pada posisi akhir 2025 yaitu sebesar 8.646,94. Level terendah pada tahun 2026 yaitu 5.317 pada Juni 2026. Rebound pada level terendah sekitar 17,02%. Masalah utamanya yaitu IHSG terdampak oleh evaluasi MSCI terhadap pasar saham Indonesia, terutama terkait transparansi kepemilikan saham, kejelasan saham beredar publik atau free float, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan resiko penurunan status dari emerging market atau frontier market. Berikut analisis yang saya temukan yaitu rebound IHSG pada Juli menunjukkan adanya pemulihan teknikal tetapi sentimen pasar masih rapuh karena resiko struktural belum selesai. Berikut dilihat dari konsumsi rumah tangga yang mulai melemah. Keyakinan konsumen yaitu IKK Juni 2026 yaitu 117,8, IKK Mei 2026 yaitu 120,9, IKK Januari 2026 yaitu 127,0. Penurunan IKK sejak Januari yaitu sebesar 9,2 poin. Indeks turun yaitu indeks kondisi ekonomi saat ini turun dari 112,2 menjadi 100,9,2. Indeks ekspektasi konsumen turun dari 129,7 menjadi 126,4. Perubahan pola pendapatan yaitu porsi pendapatan untuk konsumen naik dari 72,3% menjadi 73%. Porsi pendapatan untuk tabungan turun dari 17,5% menjadi 17%. Berikut analisisnya yaitu masyarakat masih optimis karena IKK berada di atas 100. Namun, tren penurunan menunjukkan daya beli dari ekspektasi ekonomi mulai melemah. Baik, berikutnya adalah dilihat dari penjualan retail, yaitu sinyal pelemahan daya beli. Berikut data penjualan retail. IPR Mei 2026 yaitu 223,4. Kontraksi tahunan Mei 2026 yaitu minus 3,9%. Kontraksi tahunan April 2026 yaitu minus 3,7%. Kontraksi bulan Mei 2026 yaitu minus 1,5%. Estimasi IPR Juni tahun 2026 yaitu 221,6 dan estimasi kontraksi tahunan Juni 2026 yaitu minus 4,4%. Nah, berikut adalah perbandingan awal tahun. Pada Januari 2026, penjualan eceran masih tumbuh 5,7% secara tahunan. Berikut analisisnya yaitu kontraksi retail
mengidentifikasikan konsumsi masyarakat mulai kehilangan momentum. Hal ini penting karena konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, berikut jika dilihat dari ketenaga kerjaan, yaitu PHK masih menjadi tekanan. Berikut data PHK yang ditemukan pada Januari sampai Juni 2026, yaitu 32.389 pekerja terkena PHK. Pada Januari sampai Mei tahun 2026 sebesar 23.470 pekerja. Tambahan dalam satu bulan yaitu 8.919 pekerja. Pada Januari sampai Juni tahun 2025 sebesar 42.385 pekerja, turun secara tahunan yaitu sekitar 23,58%. Berikut provinsi tertinggi yang pekerjanya terkena PHK yaitu berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 6.727 pekerja yang setara sekitar 20,77% dari total PHK nasional. Berikut analisis yang saya temukan yaitu secara tahunan jumlah PHK membaik. Namun, lonjakan tambahan PHK pada bulan Juni menunjukkan pasar tenaga kerja masih rentan, terutama di wilayah industri seperti Jawa Barat. Baik, berikutnya adalah harga BBM non-subsidi yang masih tinggi. Berikut kita bisa lihat pada tabel ini yaitu harga BBM non-subsidi pada Juli 2026, yaitu pada jenis BBM Protamax, harga pada Juli 2026 sebesar Rp16.250. Sedangkan pada akhir tahun 2025 hanya sebesar Rp12.750 yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.500. Pada jenis BBM Pertamax Green 95, harga pada Juli tahun 2026 sebesar Rp17.000. Sedangkan pada akhir tahun 2025 hanya sebesar Rp13.500 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.500. Pada jenis BBM Pertamax Turbo, harga pada Juli 2026 sebesar Rp19.300, sedangkan pada akhir tahun 2025 sebesar Rp13.750 yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.550. Nah, pada jenis BBM Dexlite pada Juli 2026 harganya sebesar Rp19.700, sedangkan pada akhir tahun 2025 harganya hanya sebesar Rp14.700 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.000. Dan pada jenis BBM Pertamina Dex, harga pada Juli tahun 2026 sebesar Rp21.150, sedangkan pada akhir tahun 2025 harganya sebesar Rp15.000 yang menunjukkan kenaikan sebesar Rp6.150. Harga BBM subsidi Portile yaitu Rp10.000 per liter. Solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Nah, berikut analisisnya. Harga BBM non-subsidi yang masih tinggi dapat menekan biaya logistik, biaya produksi, inflasi, dan daya beli masyarakat kelas menengah. Baik, berikutnya adalah peta kondisi ekonomi Indonesia. Berikut adalah peta kondisi ekonomi Indonesia, yaitu dari indikator pertumbuhan ekonomi, kondisinya masih di atas 5%. Berikut penilaiannya adalah positif. Dari indikator inflasi, naik tetapi masih dalam target. Dari indikator rupiah yang melemah lebih dari 8%.
Dari indikator IHSG, rebound pada Juli tetapi YTD masih turun. Dari keyakinan konsumen, kondisinya masih menurun. Dari indikator penjualan retail, kondisinya adalah kontraksi. Dari indikator PHK, kondisinya lebih rendah tetapi naik bulanan. Dari indikator harga BBM, kondisinya adalah non-subsidi masih tinggi. Berikut resiko dan peluang ekonomi semester kedua tahun 2026. Resiko utamanya yaitu pelemahan rupiah berlanjut. Inflasi mendekati atau melewati batas atas target BI. Konsumsi rumah tangga semakin melambat. Penjualan retail terus mengalami kontraksi. PHK meningkat di sektor padat karya. Harga energi global kembali naik. IHSG tertekan jika status pasar Indonesia diturunkan MSCI dan ketidakpastian kebijakan BI setelah pergantian kepemimpinan. Berikut peluang positif yang bisa terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi masih memiliki basis di atas 5%. Inflasi masih dalam rentang sasaran BI. IHSG mulai menunjukkan pemulihan dari titik terendah. PHK secara tahunan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025. Jika rupiah stabil, tekanan impor dan inflasi dapat mereda. Konsumsi dapat pulih jika pemerintah menjaga daya beli, dan belanja pemerintah dapat menjadi penopang pertumbuhan. Berikut rekomendasi kebijakan yang bisa saya berikan, yaitu untuk pemerintah, memperkuat bansos yang tepat sasaran, menjaga daya beli kelas menengah dan bawah, mempercepat belanja pemerintah yang produktif, menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memberikan insentif bagi sektor padat karya, dan meningkatkan transparansi pasar modal. Untuk Bank Indonesia, menjaga stabilitas rupiah, mengelola inflasi agar tetap dalam target, menjaga kredibilitas intervensi kebijakan moneter, dan melakukan intervensi pasar falas secara terukur jika diperlukan. Dan untuk investor, lebih efektif dalam memilih saham, memperhatikan resiko tukar, mengutamakan sektor defensif, dan mencermati keputusan MSCI pada November 2026. Baik, berikutnya adalah kesimpulan dari analisis yang saya lakukan, yaitu ekonomi Indonesia setelah 7 bulan tahun 2026 belum berada dalam kondisi krisis, tetapi menunjukkan tanda-tanda tekanan yang semakin jelas. Pertumbuhan ekonomi masih kuat, tetapi belum berkelanjutan. Dan inflasi masih terkendali, tetapi mulai mendekati batas atas target. Rupiah, IHSG, konsumsi, dan retail menjadi titik lemah utama, dan harga energi dan pelemahan daya beli berpotensi menjadi tantangan besar pada semester kedua tahun 2026. Kondisi ekonomi Indonesia dapat dikategorikan sebagai masih bertumbuh tetapi semakin rentan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.